Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Aqidati Tauhid. Pembahasan terakhir, penggambaran pemahaman Rabb oleh umat-umat yang sesat. Kemarin disampaikan Rabb dalam penggambaran mereka tidak menetapkan ada pencipta selain Allah, memiliki sifat-sifat rububiyah sebagaimana Allah, tapi mereka yakini yang mereka sembah selain Allah itu tamliku ba'da tasarrufati fil kaun, punya kemampuan sebagian urusan di alam semesta. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mereka sembah selain Allah berupa bintang-bintang, matahari dan bulan. Itu keyakinan mereka. Semua itu memberikan pengaruh terhadap kejadian yang di alam semesta. Itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, jamaah yang hormati, mereka punya keyakinan yang disembah selain Allah itu karena anaknya Allah. Seperti Yahudi menyembah Uzair, Nasara menyembah Isa, musyrikun Arab itu menyembah para malaikat. Anggapannya mereka adalah anak-anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang hormati, tiga ini, atau kalau mau tambahkan satu lagi, berhala yang mereka letakkan itu mereka yakini tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Tapi mereka punya keyakinan di balik berhala itu ada sesembahan yang gaib. Itu 3 atau 4 penggambaran yang sesat berkaitan tentang masalah rububiyah. Saudara yang saya hormati, bagaimana bantahannya? Bantahannya kata Dr. Shalih Fauzan di halaman 31. Ar-raddu ala hadhihi tasawwuratil batilah. Bantahan terhadap penggambaran yang batil ini. Qad raddallahu ala hadhihi tasawwuratil batilah jami'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membantah penggambaran-penggambaran yang batil ini semuanya. Itu di surat Yunus ayat 18. Kata Allah, afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra. Ya. Tidakkah kalian memperhatikan Lata, Uzza? Lata itu wujudnya kuburan, disembah kuburan orang soleh. Uzza wujudnya itu pohon besar, dikasih kurung. Yang ketiganya manatas salisatal ukhra. Manat wujudnya berhala. Makna ayat ini berkata Imam Qurtubi, afara'aitahum hadil alihata anafa'at audarrat hatta takuna syuraka alillahi ta'ala wa hal dafa'at an nafsiha hainama hatamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum wa hadamuha. Kata Imam Qurtubi, coba kamu lihat sesembahan-sesembahan ini. Tidakkah kamu memperhatikan sesembahan-sesembahan ini? Pertanyaannya, apa bisa mendatangkan manfaat? Bisa menolak madarat? Enggak butuh jawaban.
mereka nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak madarat. Sehingga kalau mereka itu bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, kok sampai mereka dijadikan sekutu bagi Allah? Kok mereka dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak madarat. Bahkan membela dirinya sendiri ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menghancurkan, merusak mereka semua. Nggak bisa bela diri itu. Padahal berhala di sekitar Ka'bah ketika itu 300 sekian puluh. Ja'al haq wa zahaqal batila. Nabi hancurkan dengan mengatakan datang kebenaran, kebatilan sirna. Gak ada itu yang bisa membela diri. Walaupun ketika kisah berkaitan dengan penghancuran Uzza, penghancuran Manat, itu sahabat mempermainkan orang musyrik. Begitu awal kali menghancurkan itu pura-pura terlempar. Orang musyrik, wah kualat itu. Setelah itu, iya, sahabat yang menghancurkanku tersenyum. Iya, supaya saudaraku yang saya hormati, mereka tahu gak bisa berhala itu mendatangkan manfaat, menolak madarat. Makanya kisah yang sering diulang-ulang, iya, saudaraku yang saya hormati, kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau menghancurkan berhala, membuka pola pikir penyembahnya. Kan ketika itu Ibrahim menghancurkan berhala, setelah itu pulang. Kemudian penyembahnya melihat berhalanya hancur, marah. Mereka langsung ambil kesimpulan, iki mesti pola Ibrahim. Karena yang mencela berhala kita ya cuma Ibrahim. Dipanggil ke tempat berhala yang dihancurkan oleh Ibrahim. Sama Nabiullah Ibrahim ditinggalkan berhala yang paling besar. Alat penghancurannya ditaruh di situ, di lehernya. Begitu ditanya, apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Bal fa'alahum kabirum hadza. Yang melakukan yang paling besar ini. Itu supaya orang mikir, apa iso? Ya, bagaimana mungkin bisa? Namanya berhala kok ngamuk, apa mungkin bisa? Gak mungkin bisa. Supaya orang mikir berhala dihancurkan, mereka hal dafa'at an nafsiha, bisa membela diri? Gak bisa. Lah kalau gak bisa membela diri, kenapa kamu sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini bantahan semua penggambaran sesembahan selain Allah. Bantahnya seperti itu. Kemudian lihat, beliau membawakan surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 74. Kata Allah, "Watslu 'alaihim naba'a Ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadallu 'alaha akifin qala hal yasma'unakum ittada'una aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana ya bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bacakan kepada mereka berita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala. Kami senantiasa tekun, beritikaf, berdiam diri di sekelilingnya. Coba pertanyaannya Ibrahim, hal yasma'unakum itada'un? Pertanyaan pertama, mereka bisa mendengar ketika kamu doai. Ini sudah cukup mematahkan betapa batil apa yang mereka sembah. Apa bisa menjawab? Dengar ketika kamu doai? Enggak dengar. Itu sudah cukup menjadi bantahan bagi mereka. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, diseru tidak mendengar.
Lah kalau nggak mendengar, apa mungkin bisa memberi? Nggak mungkin bisa memberi. Pertanyaannya kedua, au yanfa'unakum, bisa mendatangkan manfaat? Nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian au yadurrun, pertanyaan ketiga, apa bisa menolak madarat? Nggak bisa jawab lagi. Bahkan di berita itu kan aneh itu. Banjir bandang, orang itu malah sibuk lari gendong berhalanya. Lah kalau memang berhalanya itu bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, wis ben Tuhan ben menyelamatkan diri, kan begitu. Di India itu kan begitu. Jadi berhalanya malah digendong. 3 pertanyaan Nabiullah Ibrahim mereka tidak bisa jawab. Kalau nyembah selain Allah Subhanahu wa taala, jelas batilnya. Jelas batilnya. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka itu ternyata qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Jawabannya, kami dapatkan bapak-bapak kami seperti itulah mereka melakukan. Balen-balene warisan leluhur. Dan sudah berlalu di pembahasan awal, min asbabil inhirafi fil akidah, sebab penyimpangan akidah bebek sama warisan leluhur. Nah sekarang kan modelnya gitu. Kalau ditanya apa bisa mendengar, nggak bisa. Bisa mendatangkan manfaat, apa meneh? Menolak madarat, sama sekali. Alasan mereka, ini warisan adiluhung katanya. Saudara yang saya hormati, jawabannya ora nyambung itu. Nggak nyambung, ditanya kok apakah sesembahan kalian bisa mendatangkan manfaat menolak madarat? Harusnya kan dijawab tidak. Kalau tidak, sembah saja Allah, kamu sesat. Tapi mereka nggak berani jawab seperti itu. Jamaah yang saya hormati, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqat wafaku ala anna hadil asnama latas mau doa walatan fa'u walatadurru innama abaduha taklidan li abaihim wa taklidu hujjatun batilah. Mereka sepakat berhala-berhala ini nggak mendengar doa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Ini tetap ngeyel disembah. Apa alasannya? Taklid kepada bapak moyang. Sekarang sama itu. Sekarang sama. Uri-uri budaya. Yeah. Kalau pakaian itu nutup aurat berarti melu-melu wong Arab. Kalau kamu sholat berarti melu-melu wong Arab. Lah kamu itu Jawa apa Arab toh? Jawa, uri-uri budaya. Budayanya Jawa apa? Wong wedoke ra klamben gitu. Iya, budaya Jawa itu nyembah kayu, batu gitu. Pertanyaannya 3, bisa mendengar, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat, mereka nggak bisa jawab. Saudara yang saya hormati, ini bantahan umum. Ini bantahan umum. Nah ini pertanyaan ini kita sudah bisa menjawab. Apalagi kalau pertanyaannya 2 yang awal dahulu. Pertama, apakah selain Allah bisa mencipta? Apa meneh? Dikasih pertanyaan apakah selain Allah bisa mencipta, sudah nggak bisa jawab. Sekian ayat Allah tantang aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Coba perlihatkan apa yang mereka cipta. Apa yang mereka cipta? Apa meneh mencipta? Kemudian kasih pertanyaan lagi, apa mereka punya sifat kesempurnaan sebagaimana Allah? Enggak punya sifat kesempurnaan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau menetapkan penciptaan, menetapkan sifat kesempurnaan, kemarin kata Dr. Saleh Fauzan, mumtaniun. Itu satu perkara yang mumtani, enggak mungkin. Lawang dikasih pertanyaan telu yang bukan berkaitan dengan penciptaan, bukan berkaitan sifat kesempurnaan,
wis ora iso jawab. Tapi saudaraku yang saya hormati, kebenaran seterang apapun ketika orang hatinya sudah ditutupi dengan kesesatan, itu nggak bisa memandang kebenaran. Lah ini bantahan kan gamblang seperti matahari di siang bolong. Apa ada orang yang mengingkari matahari di siang bolong? Yang mengingkari satu orang yang buta, kedua orang yang sombong. Kalau orang yang buta, ndi, matamu ra nyawang. Tapi kalau orang yang dia itu jamaah hormati orang yang sombong, walaupun matahari terang, wah ada itu. Saudara yang hormati, ini bantahan secara umum. Yang kedua sekarang, mereka yang menyembah matahari, bulan, bintang-bintang. Kenapa mereka sembah matahari, bulan, bintang-bintang? Ternyata keyakinannya mereka itu bisa memberikan pengaruh kepada alam semesta. Orang nyembah matahari, wah matahari itu nggak ada kehidupan di dunia. Nggak ada kehidupan di dunia. Kenapa? Lihat coba nggak ada matahari, panasnya nggak ada. Gimana bisa hidup? Gimana tumbuhan bisa masak? Kan tumbuhan masaknya tidak dengan gas. Coba nganggo gas tambah larang nah itu. Jamaah hormati, akhirnya mereka menyembah matahari. Di Jepang itu yang disembah dewa matahari, lahirlah kesatria baja hitam. Katanya anak dewa matahari. Anak dewa matahari. Di Jawa juga ada itu ternyata. Saya pernah lihat ada orang kalau pagi hari itu marep ngetan sedakep komat kamit. Tapi kalau sore hari marep ngulon sedakep komat kamit. Berdiri memandang matahari. Ketika terbit, ketika tenggelam. Gimana cara membantahnya? Lihat, waraddun ala man abadal kawakib wasyamsa wal qamara. Bantahan kepada orang yang menyembah bintang-bintang, wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Kata Allah, wasyamsa wal qamara wan nujuma musaharatim bi amri. Matahari, bulan, bintang-bintang semua tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah itu tunduk sama Allah. Kok mbok sembah? Bahkan dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala kelanjutannya, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walal qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah malam siang, matahari dan bulan. Matahari bulan itu tanda kekuasaan Allah. Matahari itu besar. Kata para ahli, dengan bumi itu lebih besar matahari. Sifatnya panas. Tunduk sama Allah itu. Itu ayat Allah. Bulan juga begitu. Kata Allah, walaupun malam, siang, matahari, bulan ada kemaslahatan yang banyak. Tapi ketahuilah, mereka itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah. Jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka jika kalian hanya kepadanya beribadah. Saudara yang saya hormati, bantahan bagi orang yang menyembah matahari, bulan, bintang. Itu ciptaannya Allah kok. Keliru kamu. Sembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Karena orang kadang begitu, menyembah selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu menurut mereka mendatangkan kemaslahatan yang luar biasa. Nang India sapi disembah. Karo wong Islam dibeleh nggo lawo madang ya. Itu wah penghinaan bagi mereka itu. Kok sapi disembah? Karena sapi itu kotorannya bermanfaat, makan rumput bisa keluar susu, dagingnya masya Allah. Ya, bajak sawah, semuanya kemaslahatan dengan izin Allah, dengan hikmah Allah. Ada kebaikan di dalamnya banyak sekali. Lah harusnya
jangan sujud kepada sapi, sujud kepada yang menciptakan sapi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua demikian. Sekarang poin yang ketiga. Mereka menyembah Nabiullah Isa. Kenapa? Karena Isa itu anak Tuhan, anak Allah. Mereka menyembah para malaikat. Kenapa? Para malaikat itu keyakinannya adalah anak perempuan Allah. Wa raddun ala man abadal malaikata wal masiha alaihimussalam ala annahum waladullah. Bantahan orang yang menyembah malaikat, menyembah al-masih, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka, itu karena mereka anaknya Allah. Ya, kalau nyembah sama anaknya, engko karo anake dijeluke karo pake. Apa bantahannya? Pertama, mattahadallahu min walad. Allah tidak menjadikan anak. Allah nggak punya anak. Allah nggak punya anak. Kalau Allah punya anak, saudara yang saya hormati, konsekuensi keyakinan Allah punya anak berarti Allah itu tidak sempurna. Makhluk punya anak karena makhluk kan nggak sempurna. Kita punya anak itu para ulama terangkan karena kebutuhan. Kebutuhan untuk kita bersenang-senang dengannya. Kebutuhan engko Pak yen wis sepuh rasa nyambut gawe, kowe genti sing ngopeni. Kan kebutuhan. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh kepada alam semesta. Enggak Allah jadikan anak. Yang kedua, anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibah. Gimana mungkin Allah punya anak sementara orang enggak punya istri? Apa ada anak lahir tanpa ibu? Enggak ada. Kalau di berita ini ada bayi di pinggir hutan, iki metune mbuh kok ngendi ini? Ya tetap ana ibuke. Cuman ibunya karena perzinaan, karena dianggapnya aib, lahir tinggal lunga. Jamaah hormati, konsekuensinya kalau Allah punya anak berarti punya istri. Punya istri. Ini nggak usah tanya, lah lahirannya anak Allah ning ngendi? Bidan ngendi? Wah, itu kalau ketemu sama orang-orang liberal, wes. Wah, ini pelecehan kepada agama lain ini. Dituntut nanti. Kalau bener ya. Kalau Allah punya anak, lahirin ning ngendi coba? Saudara yang saya hormati, bahkan keyakinan Allah punya anak itu bertentangan dengan surat yang istimewa. Surat yang istimewa itu suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas itu ta'dilu sulusal Quran, sebanding dengan sepertiga Quran. Kan Quran itu isinya 3. Kisah, kedua perintah larangan, pahala, kemudian siksa, balasan bagi orang yang berbuat baik, berbuat buruk. Yang ketiganya tauhid. Surat Al-Ikhlas mengandungi pembahasan tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah zat yang Maha Esa. Ayat pertama itu sudah itu. Allahus Samad. Allah As-Samad. As-Samad itu pemilik kesempurnaan sifat, sehingga semua bergantung kepada Allah. Dirinci lagi, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, apa mereka nggak hafal surat Al-Ikhlas? Ya, kok bisa-bisanya ketika peringatan kekafiran mereka, ini peringatan hari lahirnya anak Tuhan. Ya sudah, saya nanti yang kasih sambutan. Ya, Gus, Kiai, kamu nggak hafal tas surat Al-Ikhlas? Terus surat Al-Ikhlas itu piye lah nerjemah itu loh. Lam yalid wa lam yulad. Tapi kembalinya hawa nafsu. Jangan-jangan mereka itu secara zahir ngaku muslim,
sementara ibtanul kufri, menyembunyikan kekafiran. Bahaya banget itu. Bahaya banget. Tapi nggak usah gumun, itu seperti itu. Lawangan raja kafir mati turut berduka cita sedalam-dalamnya. Lawang kafir mati kau turut berduka. Saudara yang saya hormati, dalil yang ketiga. Kalau belum cukup, Allah datangkan di surat Maryam lebih keras. Mulai ayat 90 nanti sampai 98. Laqad ji'ta syai'an iddah. Takaddu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa tahirul jibalu hadda anda auli rahmani walada. Wa mayan bagi rahmani ayatahida walada in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kullum atihi yaumal qiyamati farja. Kata Allah, sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Kata Allah, sangat mungkar. Laqad ji'ta syai'an iddah. Sangat mungkar. Yang saking mungkarnya ini, hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung menyungkur luluh lantak. Kapan itu? Ketika mereka mendakwa Ar-Rahman punya anak. Siapa yang mendakwa Ar-Rahman punya anak? Musyrik. Keyakinannya malaikat anak perempuan Allah. Ini pernah kita sampaikan. Makanya orang musyrik itu kalau menggambarkan malaikat perempuan cantik, ya, pakaiannya serono ning duwe sayap. Wah, pelecehan ya. Mereka itu sudah. Mereka kalau dikasih kabar punya anak perempuan, wajahnya merah padam. Tapi mereka tetapkan Allah punya anak perempuan. Itu kan namanya nggak adil itu. Tilka idang kismatun diza. Saudara yang saya hormati, sangat mungkar. Coba betapa ngeri ini. Langit hampir pecah, bumi terbelah, gunung menyungkur luluh lantak ketika mereka mendakwa Allah punya anak. Dan tidak sepantasnya Allah punya anak. Semua yang di langit dan di bumi itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Semuanya hamba. Semuanya hamba. Lah ayat ini kan merinding itu. Makanya jangan dianggap apa kebetulan ya. Tanggal selawe peringatan, tanggal 26 adab. Orang apa menganggap kebetulan itu? Coba kamu baca ayat ini. Laqad ji'ta syai'an iddah. Kamu datangkan sesuatu yang sangat mungkar. Langit hampir pecah, bumi terbelah, gunung menyungkur luluh lantak. Keyakinan Allah punya anak itu keyakinannya sangat kufur. Makanya mengucapkan nggak boleh selamatnya hari lahirnya anak Tuhan. Nggak boleh itu. Itu sudah kita pelajari berkaitan dengan pembatal keislaman. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Ning sekarang kalau kita terangkan seperti itu, kowe garis keras. Ya, kowe mesti Wahabi. Saudara yang saya hormati, coba ayat itu macane piye coba? Artinya piye coba? Allah Ta'ala alam, bantahan yang ketiga. Selesai. Kemudian setelah itu pasal setelahnya al-kaunu wa fitratuhu fil hudu'i wa ta'ati lillah. Alam semesta dan fitrahnya itu tunduk dan taat kepada Allah. Tapi ketundukannya secara kauni. Kan ketundukan itu ada dua, syar'i, kauni. Kalau kauni itu sukarela maupun terpaksa pasti tunduk. Makanya nggak dihitung. Yang diambil pelajaran, kalau alam semesta tunduk semua, masa kita nggak tunduk? Alam semesta secara kauni tunduk, masa kita secara syariat nggak mau tunduk? Itu pelajarannya. Lihat, kita baca dulu. Inna jami'al kauni bisama'ihi wa ardi wa aflaqihi wa kawakibihi wa dawabihi wa syajarihi wa madarihi
wa barrihi wa bahrihi wa malaikatihi wa jinnihi wa insihi kulluhu khadi'un lillah muti'un li amrihi al-kauni. Kata Allah, sesungguhnya yang ada di alam semesta, tingginya, bawahnya, buminya, langitnya, tata suryanya, bintang-bintangnya, binatang melatanya, pohonnya, tanah liatnya, daratnya, lautannya, malaikat, jin, manusia, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Allah secara kauni. Walau aslama man fis samawati wal ardi tau'a wa karha. Kepada Allah Islam secara kauni. Yang di langit dan yang di bumi, sukarela maupun terpaksa. Semua mereka tunduk. Ya. Itu tunduk itu. Coba pohon pisang itu hanya sekali berbuah, setelah itu mati. Manut itu. Apa ada pohon pisang yang protes? Enggak, saya pengen setelah ya berbuah sekali itu urip neh, berbuah neh gitu. Saudara yang saya hormati, enggak ada yang protes, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk. Kemudian dalam ayat yang lain, ballahu ma fis samawati wal ardi kullulahu qanitun. Bahkan kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, semua kepada Allah qanitun. Tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Kepada Allah sujud apa yang di langit dan di bumi, dari binatang melata, para malaikat, mereka tidak sombong. Kemudian di ayat yang lain, tidakkah kamu melihat Allah sujud kepadanya siapa yang di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang melata, wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Saudara yang saya hormati, sekian ayat menunjukkan kullu hadil kainat wal awalimi munqadatun lillah khadi'atun li sultani. Semua ini yang ada ini, yang di alam ini tunduk kepada Allah, tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, tunduk perintahnya, la yasta'si alaihi min hasyayun. Enggak ada yang berani menentang. Berdiri ya tegak sesuai dengan tugasnya, kemudian menunaikan ya hasil-hasilnya, kemudian aturan yang lembut, tunazzahu khaliquha an-naqsi wal ajzi wal aib, mensucikan penciptanya dari kekurangan, kelemahan dan aib. Tusabbihullahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Disucikan baginya di langit yang 7, bumi dan apa yang di antara keduanya. Tidaklah ada sesuatu kecuali mensucikan, memuji Allah. Tapi kalian nggak paham tasbihnya kayak apa. Pohon tasbihnya kayak apa? Kita nggak paham. Kalau paham malah kaget. Subhanallah, subhanallah. Suara ndi to? Oh, wit pelemike mau to. Kita nggak paham tasbih mereka. Saudara yang saya hormati, semua makhluk ini yang nggak bisa bicara maupun yang berbicara, yang hidup maupun yang mati, taat kepada Allah, tunduk kepada perintahnya kauni, mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan dengan lisan hal ataupun lisan yang diucapkan. Maka kalau orang yang berakal merenungi makhluk, dia akan tahu makhluk itu khuliqat bil haq walil haq, diciptakan dengan benar karena kebenaran. Bahwasanya makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pengaturan, tidak ada pendurhakaan terhadap perintah yang mengaturnya. Semua mengakui adanya Sang Pencipta dengan fitrah mereka. Jamaah yang saya hormati, kesimpulannya, ketundukan alam semesta ini pertama maha kuasanya Allah. Alam semesta. Orang itu kalau merenungkan aflak, falak, tata surya, wah, domblong. Saya dulu pernah di satu masjid itu ada yang nerangkan tentang tata surya, karena dia guru apa gitu loh.
Itu luar biasa itu. Makanya kalau ulul albab merenungkan langit bumi, apa yang diucapkan? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabb kami, kamu enggak ciptakan ini sia-sia. Kemudian ya, pelihara kami dari api neraka. Maha suci Engkau ya Allah. Buah pertama, kita akan tahu maha kuasa Allah. Yang kedua, kita akan sucikan Allah. Yang ketiga, semua ciptaan itu karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil haq, untuk kebenaran, bil haq. Makanya gak usah tanya, lah ngopo kok dadi diciptake babi? Kan haram. Kenapa kok diciptakan anjing? Kan air liurnya najis. Ingat, semua yang Allah ciptakan itu di situ ada hikmah. Khuliqat bil haq walil haq. Yang terakhir, ciptaan Allah itu nggak ada yang maksiat. Itu pelajarannya supaya kita tunduk. Apa kita setinggi gunung? Apa kita itu setinggi langit, sekokoh gunung? Enggak itu. Enggak ada yang sekokoh gunung, setinggi langit. Wong gunung saja tunduk, kowe wis cilik kuru ngoyat-oyat maksiat. Itu kesimpulan pelajarannya demikian. Wallahu ta'ala alam, nanti selanjutnya kita akan bawakan ucapan Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian saudara yang saya hormati, apa yang bisa kita baca, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.